Ngambek ini slideshow-nya. Oh, nggak mau jalan juga ternyata. Jalannya harus pakai apa namanya? Pakai klik kiri, itu klik yang di sana. Ya. Kita akan awali proses kimia dan perancangan pabrik ataupun perancangan instalasi proses. Nah, produk kimia untuk saat ini ya, zaman berkembang mungkin sejak lama sekali sih ya, produk kimia. Saya yakin tidak ada kehidupan sehari-hari yang tidak menggunakan produk kimia. Jadi sebenarnya di masyarakat saat ini atau bahkan mungkin 100 tahun yang lalu itu sudah sangat tergantung pada produk kimia, ya, terutama ini disebabkan oleh standar hidup yang semakin tinggi sehingga sangat tergantung pada produk-produk kimia. Hampir semua aspek kehidupan, ya, kehidupan kita sehari-hari itu kalau nggak didukung oleh produk kimia, saya nggak tahu sih apa jadinya ya, apa bagaimana mungkin zaman batu ya kalau tidak menggunakan produk kimia. Saat ini hampir semua sendi kehidupan itu menggunakan produk kimia. Nah, ini beberapa contoh ya produk kimia. Nah, ada bahan makan, ada plastik untuk wadah-wadah, ada apa ini bahkan yang bagian-bagian dari mobil pun ya, mulai dari dalam sampai luar itu tidak bisa terlepas dari produk kimia ya. Termasuk obat-obatannya tidak bisa terlepas dari produk kimia. Ya meskipun beberapa waktu belakangan ini orang berusaha kembali ke alam ya, kembali ke alam, tapi saya kira tidak bisa sepenuhnya menggunakan bahan alam langsung dipakai tanpa proses ini. Ya mungkin kalau menggunakan bahan alam semuanya tidak akan mencukupi, apalagi dengan jumlah orang yang semakin banyak. Nah, produk kimia ini bisa dikategorikan atau dikelompokkan. Ini ada yang komoditas atau bulk chemicals, kemudian fine chemicals, dan specialty or functional chemical. Jadi ini pengelompokan. Ya, komoditas atau bulk chemicals itu produk kimia yang dapat diproduksi secara massal atau skalanya besar. Pabriknya bisa berkapasitas besar sekali. Nah, ini nanti bisa dibeli berdasarkan komposisi kimia, kemurnian, dan harga ya. Ada uang, ada barang gitu ya. Contoh produk kimia yang berupa bulk chemicals ini misalnya asam sulfat ya. Nah, asam sulfat karena ini juga berupa bulk chemicals karena dia digunakan di mana-mana. Banyak industri kimia yang membutuhkan asam sulfat, baik itu sebagai bahan baku ataupun bahan pendukung. Kemudian untuk fine chemicals, nah ini diproduksi dalam skala yang lebih kecil, nah, menengah ke kecil. Nah ini juga dibeli berdasarkan komposisi kimia, kemurnian, dan harga, tetapi yang fine chemicals itu komposisinya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, nah, sehingga harganya nanti akan lebih mahal. Ya. Nah ini beberapa contoh ya. Kemudian yang spesial or functional chemical, bahan kimia khusus gitu ya. Nah ini dibeli berdasarkan fungsinya. Nah ini memiliki nilai tambah yang tinggi dan dijual dengan harga yang mahal. Dan ini akan memberikan
margin keuntungan yang tinggi. Cuma masalahnya mungkin kebutuhan di dunia itu tidak terlalu besar. Nah, sehingga memproduksinya juga tidak bisa skala besar. Apalagi kemungkinan umurnya pendek, ya. Umurnya pendek artinya mungkin bisa dimanfaatkan hanya beberapa bulan atau beberapa tahun paling lama gitu ya. Sehingga biaya investasinya kalau hanya digunakan untuk produk ini bisa jadi tidak tertutup meskipun dengan harga jual atau margin keuntungan yang tinggi ya. Nah, ini contohnya misalnya ada produk-produk farmasi ya, produk-produk farmasi misalnya mungkin pada periode ini mungkin vaksin tertentu ya, meskipun vaksin itu ranahnya orang farmasi, tapi bisa jadi untuk vaksin tertentu ya nanti juga membutuhkan keteknik kimiaan. Kemudian pemberi rasa gitu ya, bisa jadi orang pada awal itu suka, tetapi bisa jadi itu terbatas waktunya, periodenya, nanti mudah bosen gitu ya. Kemudian parfum, kosmetik, dan sebagainya. Mungkin masih ada contoh yang lain lagi. Nah, pembuatan rancangan dan spesifikasi serta analisis kelayakan secara finansial atau keuntungan atau profitabilitas untuk konstruksi atau pembangunan, modifikasi maupun operasi, baik itu proses maupun pabrik untuk menghasilkan produk kimia merupakan kegiatan desain atau perancangan dalam bidang teknik kimia. Nah, perancangan proses dan pabrik kimia, nah ini memang menjadi fokusnya praktek-praktek para lulusan teknik kimia. Ya, kalau kita teknokimia nuklir memang harusnya lebih fokus ke yang terkait dengan bahan nuklir ataupun proses-proses kimia yang memerlukan teknologi nuklir, misalnya menggunakan bantuan iradiasi. Gitu ya. Nah, pengembangan proses dan produk kimia ini dapat dikatakan bukan suatu kegiatan yang rutin, tapi kreativitas ya, kreatif. Nah, perancangan baik proses ataupun pabrik ini umumnya dimulai dari tujuan yang spesifik atau kebutuhan pelanggan sampai pada tercapainya tujuan itu dengan cara yang baik, atau dengan cara mesti milih karena ini ya kegiatan yang kreatif, milihnya ya cara yang terbaik. Nah, terbaik itu apa? Terbaik itu ya bisa jadi tadi menggunakan teknologi perancangan, misalnya didukung apa gitu ya, seperti itu. Jadi dimulai dari tujuan ini apa ya? Tujuan ini bisa misalnya pabrik untuk memperoleh produk tertentu, ya kalau di industri pasti ujung-ujungnya bagaimana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kalau itu instalasi proses untuk menyelesaikan masalah, misalnya tadi yang terkait dengan limbah gitu ya, berarti bagaimana menyelesaikan masalah yang terkait dengan limbah yang misalnya mencemari lingkungan tersebut. Kalau ini di industri tentu saja juga dipertimbangkan. Nah, dengan tambahan instalasi itu tentu saja akan memberikan tambahan biaya sehingga bagaimana kita bisa melakukan perancangan yang menghasilkan hasil rancangan yang membutuhkan biaya sedikit mungkin ya. Jadi ini kegiatan yang sifatnya kreatif, cara terbaik itu tadi bagaimana bisa kalau kita akan mencari keuntungan ya
cari yang bisa jalan yang bisa memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau itu pengorbanan, ya cari jalan yang pengorbanannya itu sekecil-kecilnya. Kemudian lalu di mana saja desain atau perancangan itu digunakan di industri. Nah ini bahasanya ya campur-campur nanti mungkin kadang nggak sempat menerjemahkan ya. Nah desain di industri itu bisa berupa desain untuk hal yang baru, misalnya produk yang baru, produknya betul-betul baru gitu ya, bisa jadi. Nah kalau kita melakukan desain untuk produk yang baru, mungkin perlu memperhatikan perkiraan awal margin antara harga jual produk dengan bahan baku ya. Nah kalau barunya itu misalnya mengubah bahan baku, misalnya tadinya, misalnya kalau pabrik alkohol ya, alkohol itu kan biasanya kalau yang dari bahan alam kan gula gitu ya, yang bahan yang kandung gula, misalnya dari pati singkong misalnya, awalnya pabriknya, tapi terus ini karena ada bahan lain yang melimpah misalnya, atau singkong menjadi mahal, tapi kalau saya ini mungkin belum ya. Maka ada bahan alternatif ya, ada bahan alternatif dari penelitian, wah ini mungkin ini. Ya, kalau yang saya contohkan mungkin tahun ini ada yang mahasiswa merancang membuat ya alkohol sebenarnya ya bioetanol itu dari apa ya kemarin itu sabut kelapa atau apa ya, sabut kelapa kalau nggak salah, sabut kelapa dia, karena ada tugas air yang beberapa tahun yang lalu itu bisa menggunakan sabut kelapa itu menghasilkan etanol. Kalau memang saudara mau mendesain itu perlu dilihat dulu harga bahan baku sampai dengan menghasilkan produk itu butuh bahan apa saja, diidentifikasi. Misalnya 1 kilogram etanol itu membutuhkan berapa kilogram sabut kelapa, harganya sekian, membutuhkan apa lagi, harganya sekian. Nah kalau dari perhitungan awal itu memang nilai jual produk itu lebih tinggi dari kebutuhan harga bahan baku, nah itu mungkin layak atau visible untuk dilakukan proses atau aktivitas perancangannya. Tetapi kalau di awal saja itu sudah menunjukkan tidak ada keuntungannya, nah ini itu ya tidak perlu diteruskan ya. Jadi ini engineering judgment itu salah satunya seperti itu. Jadi dilihat dulu apakah ini menguntungkan atau tidak. Ya menguntungkan kalau kita membuat sekilo mungkin belum menguntungkan, tapi kan sudah ada kelihatan selisih marginnya itu berapa. Misalnya harga bahan bakunya 1.000, harga produknya itu 2.000, nah udah 2:1 ya. Tapi sering kalau saya membaca-baca itu seseorang engineer itu mengambil keputusan untuk lanjut itu setelah diperoleh perbandingannya itu kira-kira 2,5 ya, atau 2, kalau harga bahan bakunya 1.000 ya harga produknya 2.500 misalnya, seperti itu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi nanti kan ada tugas nanti ya, tugas pada saat kalian mengambil judul, namanya judul itu tolong dicek gitu ya, dicek perbandingan harga jual produk dengan harga bahan baku itu berapa. Nah kalau memang memiliki selisih positif ya mungkin masih layak, tapi kalau dilihat dari selisihnya aja sudah negatif ya itu tidak perlu dilanjutkan. Karena memang saya pernah melihat itu ada yang terbalik.
jadi yang seharusnya jadi itu menjadi produk, karena melihat mungkin dia sudah melihat daftar harga, tetapi spesifikasinya itu yang tidak diperhatikan. Ya, misalnya bahan bakunya sudah menggunakan spesifikasi yang tinggi, tapi ternyata setelah didesain atau produknya itu spesifikasinya yang nilai jualnya rendah, atau yang harapannya mungkin dengan bahan baku itu bisa diperoleh fine chemicals, tapi hasilnya bak chemical, ya berarti kan nanti nggak nutup ya biayanya. Ya jadi kalau itu desain untuk produk baru atau misalnya mengganti ada alternatif bahan, itu kan ada beberapa perubahan, ya berarti baru itu. Atau bisa juga ini ya dilakukan perancangan terhadap sebenarnya pabrik serupa itu sudah ada, pabrik yang sama itu sudah ada, tetapi akan dilakukan perancangan dengan lokasi yang berbeda. Karena dengan lokasi yang berbeda itu bisa jadi berdampak pada rancangan yang berbeda juga. Bisa jadi ya, bisa jadi rancangannya akan berbeda. Tata letaknya misalnya di pabrik yang sebelumnya itu misalnya tanahnya datar, yang berikutnya yang baru misalnya tanahnya ada naik ada turun. Nah, bagaimana desain yang baru gitu ya. Atau mungkin yang pertama mungkin dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan baku. Nah, pabrik yang baru akan dibangun yang dekat dengan pasar untuk menjual pabrik tersebut. Nah, itu berarti juga rancangannya juga bisa jadi berbeda. Atau akan dilakukan perancangan untuk ukuran yang lebih besar. Nah, ini jadi bisa nih rancangan ini bisa diterapkan untuk produk baru, untuk yang sama, tetapi lokasinya berbeda atau ukurannya atau kapasitasnya lebih besar. Bisa juga diterapkan pada proses perbaikan ya, perbaikan misalnya melakukan inovasi suatu pabrik. Nah, karena ada bottleneck, jadi ada saluran yang mampet, artinya ini ada masalah di satu unit misalnya di unit pemisahannya atau di unit reaktornya, itu menjadi kendala sehingga produksinya itu terhambat. Nah, itu bisa jadi sebagian kecil dari pabrik itu didesain ulang untuk memperoleh atau untuk menyelesaikan masalah itu bottleneck ya. Kemudian ini ya increase plant capacity. Nah, ini sebenarnya serupa ya ini. Atau untuk meningkatkan efisiensi. Nah, mungkin setelah berjalan gitu kok ada pabrik lain serupa kok bisa menghasilkan produk yang sama tetapi bisa menjual lebih kecil, lebih rendah. Nah, berarti mungkin ada ketidakefisiennya. Ini kan dievaluasi di bagian mana yang perlu dibuat lebih efisien. Atau menurunkan ini ya biaya, menurunkan biaya dari analis ini juga untuk mencapai keuntungan yang lebih atau mengurangi kerugian ya, sehingga perlu dievaluasi biaya-biaya mana yang perlu dikurangi. Nah, itu tentu saja melakukan evaluasi dulu terhadap rancangan yang sudah ada, dan mungkin juga dibandingkan dengan operasi yang sudah ada. Nah, kemudian dilihat, oh ini bisa jadi dari sekian proses itu ada yang sebenarnya tidak perlu. Nah, sehingga kita bisa menurunkan biaya. Tapi kan nggak bisa langsung pokoknya ini dihilangkan, itu kan nggak bisa ya, tetapi harus dievaluasi dulu. Kemudian ini yang berikutnya itu ini, oh maaf, ini kurang satu tadi. Ini
meminimalkan polusi ya, apalagi saat ini ya peraturan terkait dengan pencemaran lingkungan itu juga semakin ketat penerapannya, sehingga pabrik-pabrik lama, kalau pabrik yang baru biasanya sudah memperhatikan polusi ini. Nah, pabrik yang lama mungkin harus melakukan desain bagaimana meminimalkan polusi, misalnya menghasilkan gas buang, NOx lah, kemarin ada juga ini mahasiswa yang melakukan tugas akhir menyelesaikan ini masalah polusi, karena sebelumnya itu ada pabrik kecil alumni TKN juga membuat CuSO4 ya, membuat CuSO4 yang menggunakan bahan bakunya itu scrap tembaga atau tembaga yang sudah tidak bermanfaat itu menggunakan pelarut asam nitrat. Dilarutkan dulu ya dengan asam nitratnya, sehingga di gas buangnya atau polusinya itu menimbulkan gas NOx ya. Terus oleh mahasiswa yang tahun ini akan lulus itu dibuat rancangan instalasinya untuk mengatasi polusi gas NOx tersebut dengan cara absorpsi, tapi kan itu kan menjadi instalasi kecil gitu ya. Nah, jadi desain itu bisa diterapkan di beberapa bagian ini. Kemudian sebenarnya seberapa penting sih perancangan atau perencanaan di awal ya? Seberapa penting sih kalau ini saya ambilkan dari salah satu buku yang tadi saya sebutkan itu ya. Nah, seberapa penting ini kalau menurut buku itu, mungkin buku ini juga diambilkan dari jurnal ya, dari jurnal, bahwa ini kalau mau saya slideshow nggak kelihatan. Mudah-mudahan nggak bisa juga. Coba saya besarkan dikit biar agak kelihatan. Oh, ini memang nggak mau diapain-apain. Nggak mau digerakkan. Nggak mau digerakkan juga. Ya, menurut penelitian biaya perancangan itu akan berdampak pada keseluruhan biaya yang signifikan ya. Jadi meskipun untuk tahap perancangan itu hanya kalau dikaitkan dengan seluruh biaya itu hanya 10%, tetapi akan berdampak pada biaya operasi ya, biaya operasi yang ini menurut grafik ini sampai 90%, dan juga bisa berdampak pada biaya yang terkait dengan biaya kapital atau biaya itu pengadaan alat-alatnya. Nah, sehingga dapat dikatakan kalau kita melakukan perancangan dengan baik, ya, diharapkan nanti akan menurunkan baik itu biaya kapital atau biaya modal maupun biaya operasi. Nah, karena di dalam proses perancangan, nah itu kita melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif proses, kemudian kita pilih proses yang diharapkan membutuhkan biaya yang minimal. Kemudian pada saat kita mendesain alat-alatnya, nah kita bisa memikirkan bagaimana memilih alat-alat yang sesuai kebutuhan, tetapi biaya yang dibutuhkan atau harganya itu tidak mahal. Nah, itulah mengapa desain proses atau perancangan proses itu menjadi sesuatu yang penting ya, atau menjadi tahapan yang
penting ya nanti karena akan berdampak pada biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahap-tahap berikutnya. Saya kira mirip ya dengan kalau kalian merencanakan kegiatan, kalau tidak pakai rencana, nah bisa jadi nanti di belakang itu akan terjadi bahkan kegagalan ya, bisa jadi gagal, bisa jadi terjadi pemborosan, atau katakanlah mau merenovasi rumah gitu ya, kalau tidak dirancang dengan baik, nah bisa jadi hasilnya tidak seperti tujuan awalnya, atau biaya-biayanya jadi membengkak jauh di atas kalau itu menggunakan perancangan yang baik ya. Meskipun dari sisi biaya sebenarnya biaya dalam tahap perancangan itu hanya berkontribusi atau memakan 10% dari seluruh biayanya, tetapi bisa berdampak pada biaya-biaya pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, itulah sebabnya mengapa perancangan itu penting ya. Termasuk juga mungkin kalau perancangan yang baik itu kan sudah memperhatikan mungkin aspek risiko-risiko keselamatan, risiko lingkungan. Nah, itu kalau tidak disiapkan dalam tahap perancangan, nah bisa jadi pabriknya tidak akan beroperasi dengan baik atau bahkan akan gagal beroperasi. Nah, itulah pentingnya ya proses desain. Kemudian berikutnya ini tahapan-tahapan kalau ini secara keseluruhan ya, secara keseluruhan meskipun sebenarnya tahapan penyelesaian suatu proyek itu tidak linear seperti ini. Ya, ini arus baliknya nanti bisa diceritakan ya. Kita dimulai dari identifikasi proses ya, dimulai dari identifikasi proses. Nah, setelah prosesnya diidentifikasi, nah kalau data laboratorium sudah ada ya kita bisa gunakan. Nah, kalau belum ada ya kita perlu melakukan kegiatan riset di laboratorium atau penelitian di laboratorium. Nah, pada umumnya data-data yang harus diperoleh dari data laboratorium atau data eksperimen itu terutama yang terkait untuk perancangan reaktor kimia. Saya yakin kalian sudah belajar kan ya teknik reaksi kimia baik homogen maupun heterogen. Dalam merancang reaktor itu kan dibutuhkan persamaan kecepatan ya, yang sampai saat ini persamaan kecepatan itu yang bisa diterima itu persamaan kecepatan yang hasil eksperimen. Ya sebenarnya juga termasuk kapasitas panas itu juga ya, tapi kebanyakan kalau kapasitas panas itu banyak orang yang bisa menerima kapasitas panas hasil pendekatan. Ya, kalau yang kecepatan reaksi itu banyak yang belum bisa menerima berdasarkan hasil pendekatan karena kelihatannya seolah-olah kalau dari stokiometri atau dari jenis reaksinya itu serupa, belum tentu memberikan persamaan kecepatan yang hampir sama gitu, sehingga sampai saat ini untuk yang persamaan kecepatan reaksi itu perlu menggunakan hasil eksperimen di laboratorium. Nah, itu salah satu sebabnya mengapa eksperimen di bidang teknik kimia itu banyak yang melakukan percobaan yang terkait dengan kinetika atau kecepatan reaksi untuk memperoleh kecepatan reaksi yang relevan. Bahkan untuk kecepatan reaksi misalnya awalnya menggunakan katalisator
X kemudian diubah menjadi katalisator Y gitu, bisa jadi atau umumnya bahkan ya bentuk ataupun angka tetapan-tetapan dalam persamaan kecepatan reaksi itu bisa berbeda jauh. Misalnya tenaga pengaktifnya ya bisa berbeda, kemudian faktor frekuensinya bisa berbeda. Ya, sehingga kalau kalian mau merancang suatu proses kimia, mungkin dicek dulu apakah ada data yang terkait dengan kecepatan reaksi. Nah, kalau belum ada, kalau belum ada yang eksplisit gitu bentuk persamaan kecepatannya, ya mungkin kalian harus mengevaluasi dulu. Mungkin ada data dalam bentuk laporan dalam jurnal, tetapi belum memberikan kesimpulan persamaan kecepatannya itu seperti apa. Tapi kalau memang datanya itu bisa diterima, datanya itu diterima artinya dinyatakan valid karena mungkin sudah dipublikasi atau sudah dievaluasi oleh yang kompeten, nah itu saudara bisa olah menjadi persamaan kecepatan yang bisa dimanfaatkan untuk perancangan reaktor. Nah, itu ya. Terus bisa jadi sebelum lanjut ke perancangan, mungkin perlu dilakukan dalam skala yang lebih besar ya. Skala yang lebih besar ini ya maksudnya ya paling tidak nanti kalau dioperasikan dengan skala yang lebih besar itu kan cara pengendalian tentu saja akan berbeda ya. Nah, setelah itu baru dilakukan itu evaluasi ekonomi awal atau yang kalau di buku apa tadi ya, buku Robin Smith itu disebut dengan potensi ekonomi. Nah, apakah ada potensi ekonomi? Jadi margin nilai jual produk dengan bahan baku itu selisihnya berapa? Kalau tidak bernilai positif, nah tentu saja itu tidak visible. Nah, apakah kalau tidak visible artinya produk itu dari bahan baku tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Nah, bisa jadi bisa dilanjutkan setelah dievaluasi ulang. Ada masalah apa pada kenapa kalau dihitung-hitung bahan bakunya lebih mahal dari produknya. Nah, bisa jadi pada saat di laboratorium menggunakan tadi bahan baku yang seharusnya misalnya bisa menggunakan bulk chemicals, tapi yang digunakan fine chemicals. Nah, misalnya seperti itu ya. Sehingga kalau kita menggunakan bulk chemical, nah ternyata bisa menghasilkan produk yang sama spesifikasinya, ya bisa jadi nanti bahan bakunya bisa diubah sehingga memiliki potensi ekonomi yang baik. Atau mungkin mengganti bahan baku, betul bahan bakunya memang betul-betul diganti gitu ya. Nah, tapi kalau bahan bakunya betul-betul diubah atau diganti, tentu saja yang proses untuk menemukan misalnya dari persamaan kecepatan tadi harus diulangi karena berbeda ya dengan bahan baku yang berbeda. Nah, jadi ini preliminar ini cukup penting ya. Nanti kalau di tugas perancangan instalasi proses nanti kalian lihat aja yang sudah ada harganya yang sudah jelas gitu ya. Yang sudah jelas kelihatan ada potensi ekonominya. Jadi di awal saudara cek-cek harga produk dan harga bahan baku yang dibutuhkan itu sudah memberikan margin atau selisih harga antara produk dengan bahan baku itu nilainya positif. Nah, kalau bisa minimal perbandingannya itu 2,5. Kalau perbandingannya udah lebih dari 2,5 itu biasanya menguntungkan. Ya.
Nah, kemudian setelah itu dilakukan pengembangan proses. Ya, pengembangan proses itu bisa jadi dalam satu proses atau dalam satu produk dengan bahan baku yang sama itu ada beberapa alternatif, ya. Saudara tinggal dipelajari alternatif mana yang dipandang paling menguntungkan atau paling visible. Terus setelah itu, nah ini setelah itu sebenarnya sebelum ke mass and energy perlu ditetapkan dulu produk yang mau dibuat. Tadi kan sudah diidentifikasi ya, kapasitasnya berapa atau banyaknya berapa. Misalnya setahun atau 1 jam harus bisa atau dirancang untuk bisa memproduksi misalnya 1 ton misalnya ya, 1 ton per jam atau 100 kilogram per jam misalnya seperti itu. Baru setelah bisa jadi neraca massa dan neraca energi itu berbasis pada pengembangan proses dan kapasitas. Dan seterusnya nanti terus merancang alat-alat prosesnya, merancang alat-alat proses. Nah, dalam merancang alat proses itu biasanya diawali dari atau dapat dikatakan yang menjadi jantungnya itu reaktor kimia, sehingga dari sebelum masuk ke reaktor itu harus ada proses apa, dan setelah keluar dari reaktor kimia itu dibutuhkan proses apa. Nah, karena sering bahan baku yang ada itu tidak bisa langsung masuk ke reaktor kimia. Sering ya seperti itu. Misalnya membutuhkan proses-proses fisis, apakah itu size reduction atau itu pemisahan bahan yang mengganggu atau mungkin sekedar menaikkan suhu agar reaktornya bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, jadi ini pada saat saudara melakukan perancangan berikutnya itu sebaiknya ya dimulai dari reaktor kimia. Ya. Dari reaktor nanti bisa dikembangkan ke arah sebelum masuk ke reaktor dan setelah masuk ke reaktor. Kemudian, nah setelah itu ya nanti dirancang-rancang. Nah, kalau di tugas perancangan instalasi proses itu yang paling penting itu bisa mengidentifikasi alat-alat yang dibutuhkan. Nah, sering beberapa kali saya membimbing tugas itu sering kok kelihatannya investasinya kecil sekali ya. Ternyata setelah ditelusur-telusur itu banyak alat yang ketinggalan atau tidak dianggap sebagai suatu alat, ya, tidak dianggap sebagai alat yang penting sehingga tidak dirancang, tidak dimasukkan ke perhitungan harga. Padahal kalau di metode pendekatan untuk evaluasi ekonomi itu biaya yang lain. Mungkin saudara belajar juga ekonomi teknik ya, menggunakan faktor Planck itu kan misalnya harga alatnya ketemu 1 juta, nanti biaya-biaya yang lain misalnya untuk instalasi sekian persen dari harga alat dan seterusnya. Nah, sehingga kalau harga alatnya terlalu rendah atau ada yang keliwatan, enggak terhitung, nah nanti seolah-olah biaya alatnya atau harga alatnya itu totalnya kecil. Nah, sehingga pada saat saudara merancang itu di flow diagram nanti juga perlu mempertimbangkan tadi aspek-aspek keselamatan atau mungkin aspek risiko apa yang mungkin timbul, sehingga bisa jadi dengan memperhatikan risiko yang mungkin timbul itu akan diperoleh rancangan yang relatif lebih lengkap ya.
Kemudian ini menentukan lokasinya ada di mana. Kemudian kalau melakukan evaluasi ekonomi, ini sebenarnya lokasi termasuk tata letak itu nanti kalau soalnya evaluasi ekonomi ini juga ditentukan oleh itu ya, tata letak kan nanti berpengaruh pada ukuran lahan yang dibutuhkan. Cuma ya itu tadi masalahnya kalau kalau tadi ada alat yang kelewatan, termasuk luas atau biaya lahan pun itu bisa menggunakan pendekatan yang ada di faktor lang itu ada di buku Peter atau di buku Aris Newton ya. Nah sehingga harus diawali dengan identifikasi kebutuhan alat yang sesuai atau yang tepat, atau paling kalau salah ya nggak banyak-banyak ya supaya errornya tidak terlalu besar. Nah, kemudian juga dilakukan evaluasi ekonomi. Tentu saja kalau sudah alat-alatnya sudah bisa dilakukan evaluasi ekonomi. Nah, biasanya evaluasi ekonomi diawali dari itu harga alat, kemudian dari harga alat itu biaya-biaya yang lain itu bisa dihitung, dan nanti bisa ditentukan atau dievaluasi ini layak atau tidak. Secara lebih detail ya nanti akan dipelajari di ekonomi teknik. Kemudian perancangan yang sudah tetap itu dievaluasi. Sebenarnya ini bisa naik lagi ya. Kalau ini dari sini kok aneh, itu harus naik lagi ke atas. Kemudian dihasilkan desain yang sudah pasti, terus dilakukan evaluasi ekonomi yang lebih detail. Nah, ini secara keseluruhan ya proyeknya ya. Nah, kemudian dibuat flow diagram, terus ketemulah basic design, terus bisa dirancang nanti konstruksi pabriknya seperti apa, terus penawaran atau procurement, terus konstruksi dan startup. Nah, setelah itu pabrik baru bisa beroperasi. Sehingga dari tahap ini berapa lama waktu yang dibutuhkan, ya banyak faktor yang berpengaruh. Tapi yang jelas tahap-tahap sebelumnya itu harus dilalui sebelum pabrik bisa beroperasi. Nah, ini tahap-tahapan yang perlu dilakukan ya, pada saat kita memiliki suatu proyek ya, misalnya proyek ini dalam ini proyek pabrik atau instalasi kimia. Nah, komponen dasar proses kimia. Nah, komponen dasar. Nah, ini yang kadang lupa di sini sama di sering ini membuat pabrik tapi nggak menyimpan bahan baku, seolah-olah bahan bakunya ngalir aja, dapat aja, terus langsung diproses. Nah, biasanya komponen dasar suatu proses kimia itu ada tangki penyimpanan atau storage ya, tidak harus tangki ya, tergantung bahan baku yang harus dikelola itu seperti apa ya. Jadi ini raw material storage. Kemudian juga feed preparation, jadi bahan bakunya itu sebelum masuk ke konversi atau reaksi itu butuh apa? Misalnya ini prosesnya reaksi kimia padat cair ya, misalnya ya. Atau bahan bakunya padatan gitu ya, bahan bakunya padatan. Ukurannya besar-besar gitu ya, ukurannya besar-besar. Nah, sehingga agar di komponen reaksi itu bisa efektif, maka di feed preparation itu membutuhkan misalnya apa itu crusher atau grinder, yaitu disesuaikan. Nah, dalam memilih crusher, misalnya ini size reduction, memilih crusher atau grinder juga perlu diperhatikan ukuran awalnya berapa dan ukuran targetnya
berapa, karena setiap alat itu ada peruntukannya ya, tidak semua alat, tidak misalnya untuk yang size reduction itu dilakukan dengan alat grinder. Nah, ini saya kira sudah dipelajari alat-alat yang ada di konsep ini. Kalau yang di storage, mungkin kalau terkait dengan tangki, kalian sudah belajar alat ini apa itu? Perancangan alat proses ya. Perancangan alat proses, saya kira sudah dipelajari ya, nanti disesuaikan apakah saudara itu mengelola bahan padat yang berbahaya sehingga meskipun padatan harus disimpan dalam suatu silo ya. Silo itu kan sebenarnya tangki juga ya yang tertutup begitu ya, supaya tidak risiko bahayanya bisa terkendali. Nah, kalau misalnya saudara menggunakan padatan tetapi misalnya apa ya? Tadi pabrik alkohol tadi dari singkong lah. Kalau dari singkong itu butuh raw material storage-nya apa? Nah, itu perlu disesuaikan ya. Kalau singkong mungkin nggak butuh tangki, tetapi mungkin butuh apa seperti ruangan gitu ya, seperti ruangan yang agak luas. Nah, setelah itu bisa preparasinya misalnya dicuci, dikuliti dan seterusnya. Nah, baru masuk ke reaksi. Nah, ini reaksi ini yang saya tadi sampaikan, ini sering disebut sebagai jantungnya suatu proses industri kimia. Nah, ini akan berpengaruh pada kebutuhan preparasinya maupun proses berikutnya. Dan ini juga pemilihan reaktor yang tepat, ini juga akan bisa mengurangi biaya proses secara keseluruhan. Nah, kemudian setelah reaksi, ini reaktor, umumnya ada banyak ya jenis reaktor. Ada reaktor batch, reaktor alir tangki berpengaduk, reaktor alir pipa, atau mau pakai fixed bed atau fluidized bed. Nah, itu disesuaikan dari proses yang teridentifikasi. Ini produk ini dengan bahan baku itu yang ada di data eksperimen atau data yang sudah ada, itu reaksinya seperti apa dan kemungkinan reaktor yang bisa digunakan seperti apa. Ya, misalnya saudara memperoleh data dari reaktor batch, nah itu bukan berarti nanti pada saat perancangan reaktor harus batch juga, enggak ya, itu karena kalau memang sudah berwujud persamaan kecepatan reaksi yang general, yang umum, misalnya R etanol sama dengan R K kali C apa dikalikan C apa gitu ya. Sudah menemukan itu meskipun eksperimennya itu dilakukan dengan reaktor batch, itu persamaan bisa digunakan untuk reaktor alir ya. Nah, tentu saja pada saat kalian memilih jenis reaktornya juga dengan pertimbangan ya, reaktor batch dipilih jika karena semua ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian komponen dasar berikutnya itu adalah unit pemisahan, separation ya, pemisahan mungkin tadi. Separation. Jadi misalnya memisahkan produk samping atau hasil samping. Jadi setelah pemisahan, misalnya dari reaktor sering banyak komponennya ya, atau mungkin memisahkan bahan baku yang masih tersisa untuk dikembalikan ke reaktor didaur ulang gitu ya, bisa jadi misalkan gitu. Kemudian setelah proses ini, setelah separation itu ada purification atau pemurnian, sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan spesifikasi yang
Jadi tujuan tadi produknya misalnya konsentrasinya harus berapa, misalnya tadi pabrik etanol, nah mau membuat etanol berapa persen ya, berapa persen ya, misalnya kalian mau membuat etanol 99% ya, pada saat proses purifikasi atau pemurnian. Nah, itu berarti saudara perlu lihat sifat fisis dari campuran etanol, umumnya campurannya air ya dalam proses ini. Bagaimana membuat etanol, misalnya tadinya katakanlah 30%, supaya mendapatkan etanol 99%. Nah, saudara perlu melihat karakter dari campuran itu atau larutan itu. Nah, kalau misalnya saudara langsung pilih aja, oh ini bisa pakai distilasi, ya, distilasi. Nah, saya yakin kalian sudah ngambil kuliah teknik pemisahan kan ya. Nah, kalau dengan cara distilasi, nah tentu saja saudara ingat juga kan etanol air itu melewati campuran azeotrop ya pada konsentrasi berapa? 95 ya. Artinya apa? Berarti proses distilasi yang bertingkat-tingkat itu hanya bisa dilakukan maksimum sampai mencapai kadar 95%. Artinya, oh itu berarti butuh alat tambahan sehingga kadar etanol yang diproduksi nanti bisa mencapai 99%. Jadi belum tentu kalau ini purifikasi ini hanya satu alat ya, nanti bisa disesuaikan dengan tadi karakter dari bahan yang dimurnikan dan target yang diharapkan. Nah, setelah itu adalah produk storage atau penyimpan produk. Karena biasanya produk itu tidak langsung diambil oleh atau terkirim ke pembeli ya. Nah, jadi mungkin kita perlu menyediakan wadah atau storage untuk produk kita, misalnya untuk keperluan menyimpan 2 minggu operasi atau 1 bulan operasi, tentu saja itu disesuaikan dengan desain dari bagaimana nanti memasarkannya. Termasuk pada saat mendesain raw material storage itu juga perlu dipertimbangkan ya, perlu dipertimbangkan berapa lama saudara perlu menyetop ya, stok bahan baku ya, misalnya bahan bakunya ini diimpor ya, diimpor. Nah, sehingga saudara perlu memperhatikan supaya pabriknya itu bisa berjalan terus, maka karena kebutuhan untuk proses impor itu butuh waktu misalnya 1 bulan, ya saudara harus menyediakan storage raw material itu untuk 1 bulan. Atau bahkan misalnya bahan bakunya itu produk dari alam yang musiman. Nah, kalau musiman, nah musim apa itu ya, berarti perlu disesuaikan sehingga nah, misalnya di pabrik gula itu ya musiman ya, tapi sebenarnya itu kan tebu bukan musiman, tapi selama ini kan musiman ya. Nah, itu artinya kalau yang di pabrik gula itu memang terus dirancangnya ya hanya pada masa panen aja, yang masa tidak ada bahan baku tebu itu pabriknya digunakan untuk kegiatan yang lain, misalnya untuk maintenance atau untuk proses yang lainnya. Nah, ini jadi nanti tolong pada saat merancang ini jangan kelewatan ya. Ini ada raw material yang sering kelewatan itu raw material storage dan product storage. Jadi langsung umpan, kadang-kadang nggak dipreparasi juga, sehingga kalau dilihat kok hasil rancanganmu kok murah sekali ya, ternyata ada yang kelewatan. Karena kadang biaya tangkinya itu karena digunakan untuk menyimpan dalam waktu yang lama atau kebutuhan waktu yang misalnya sebulan atau 2 minggu, itu membutuhkan ukuran yang besar ya, sehingga harganya jadi mahal, apalagi kalau membutuhkan bahan konstruksi atau kondisi operasi tertentu. Nah, itu kemudian selain komponen dasar
tadi juga perlu utilitas yang tidak boleh diabaikan. Nah, utilitas itu apa saja? Ini ada air untuk proses, air untuk pendingin, ini udara atau gas-gas untuk proses, ya, sering untuk reaksi kimia yang menggunakan gas, misalnya menggunakan gas hidrogen, itu kadang dicampur dengan gas lain supaya prosesnya itu lebih mudah dikendalikan. Karena kalau tidak dicampur, misalnya dicampur dengan nitrogen ya, kalau tidak dicampur dengan itu nanti suhunya akan melonjak tinggi gitu ya, sehingga perlu ditambah inat ya. Saya kira di kuliah teknik reaksi kimia juga ada beberapa kasus kan ya yang kita pelajari untuk proses tertentu yang menggunakan menggunakan gas inert ya sebagai salah satunya untuk mengendalikan suhu atau mengendalikan reaksi agar tidak terlalu berlebihan. Kemudian ini uap ya, di industri kimia itu uap ada yang digunakan untuk keperluan instrumentasi, ada juga sering juga digunakan untuk pemanas ya, listrik dan bahan bakar. Nah ini kadang-kadang juga membutuhkan alat ya, membutuhkan alat yang perlu dihitung digabungkan dengan alat tadi yang alat dasarnya. Jadi ya selain alat komponen dasar ini ada alat pendukung, mungkin ada pompa, ada cooling tower ya. Mungkin ada tangki bertekanan tinggi, kemudian mungkin ada boiler untuk menyediakan steam ya. Kalau listrik mungkin bisa ambil dari PLN ya atau pakai genset ya. Untuk bahan bakar ya mungkin butuh furnace yang dengan bahan bakar langsung, mungkin juga membutuhkan ruangan untuk menyimpan bahan bakar, misalnya menggunakan bahan bakar diesel, minyak diesel atau batu bara. Nah itu juga membutuhkan sarana prasarana yang sesuai. Nah ini nanti perlu ditambahkan di peralatan atau komponen dasar. Ya. Saya kira itu mungkin ada yang bertanya dulu atau diskusi dulu. Saya stopkan aja. Ada yang ingin tanyakan? Gimana? Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada saya lanjut. Ini masih ada 10 menitan ya. Belum ada Bu, mungkin bisa lanjut. Ya, oke. Nah, ini tadi yang peralatan utilitas ya, yang di mata kuliah sekarang kebetulan ada mata kuliah tertentu ya, mata kuliah khusus ya yang terkait dengan utilitas. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, dalam melakukan proses kimia, perancangan proses itu sering menggunakan model ini ya, bawang bombay ya, onion model of process design. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini gambarnya aja ya, dimulai dari reaksi kemudian keluar gitu ya, neraca panas di reaktor. Nah itu baru bisa mendesain atau merancang ini bagaimana persiapan umpannya dan bagaimana pemisahannya, termasuk apakah perlu di recycle atau tidak. Nih, kemudian setelah bagian ini ya pemisahan, nah ini kita bisa melihat kan udah tahu dan di kondisi operasinya, sehingga kita bisa mendesain HE network ya, karena di HE itu kan selalu ada fluida panas, ada
fluida dingin gitu ya, ada fluida panas, ada fluida dingin, sehingga mungkin kita bisa memanfaatkan misalnya fluida panas dari reaktor yang kebetulan bekerja secara eksotermis, ya nanti panasnya bisa dimanfaatkan misalnya sebagai preheater di reaktor itu juga, itu memungkinkan, sehingga kita perlu setelah itu bisa. Nah ini sekarang yang terkait dengan heat exchanger network itu menjadi perhatian ya, dengan naiknya harga energi ya, energinya semakin lama semakin tinggi, sehingga dan untuk mengurangi limbah panas ya, limbah panas itu selalu diidentifikasi panas-panas yang bisa dimanfaatkan, kemudian fluida mana atau bahan-bahan mana yang dibutuhkan, yang membutuhkan peningkatan suhu atau kenaikan suhu. Nah kemudian ini setelah itu berkembang ke utilitas. Nah ini model yang sering digunakan dalam perancangan proses. Ini tadi kelihatannya sudah saya pindah ke atas tadi kan. Loh ini kok nyasar ya. Nah, ini bagaimana secara prakteknya ini sebenarnya mirip tadi yang model apa tadi, yang urut-urutan tadi. Bagaimana dalam prakteknya perancangan itu dilakukan, yang mulai dari konsep prosesnya itu seperti apa. Ya, misalnya reaksi ini akan menghasilkan produk B dengan cara mereaksikan A dengan apa gitu ya, di dalam suatu reaktor yang seperti apa, kondisi operasinya berapa, nah itu uraian proses. Saya kira itu sama mirip ya dengan yang tadi, ya, tinggal ini agak lebih detail sedikit ya, ada sedikit detail. Jadi bisa dimulai dari konsepnya, kemudian desain awal, kemudian ini proses ekonomi awal ya. Nah, dari sini nanti diambil keputusan apakah mau lanjut atau tidak. Nah kalau ini menarik ya bisa dilanjutkan ke bawah ya, ke intermediate design dengan membuat PNID, Process and Instrumentation Diagram ya. Kemudian nah di tahap ini kalau memang di awal tadi sudah cukup menarik, nah ini tadi kan secara konsep ya cukup menarik, bisa jadi pada saat menghitung biaya-biaya pun yang tadi berbasiskan pada modal atau harga alat, yang harga alat itu bisa jadi juga menggunakan pendekatan ya. Nah, kalau sudah sampai di bagian intermediate maka perlu dicek ya, di harganya itu kepada vendor, terutama untuk alat-alat utama ya, untuk alat-alat utama. Alat-alat utama itu apa saja? Ya, alat-alat utama itu terutama ini ya, reaktor, separator, kemudian HE, kemudian utilitas, kemudian tangki ya. Tangki itu karena biasanya besar-besar ya tangkinya, sehingga jadi cukup signifikan harganya. Terus dilakukan proses ekonomi, evaluasi ekonomi kembali. Apakah setelah kita menggunakan data yang lebih real dari vendor itu nilainya tetap layak? Nah kalau layak, tapi ini kan diputuskan oleh manajemen ya. Nanti kalau dievaluasi, oh ini layak, nah berarti bisa lanjut ke desain yang lebih rinci, termasuk bagaimana gambar tekniknya ya, bagaimana pipa-pipanya, bagaimana elevasinya. Kan ada yang lebih menguntungkan, misalnya alat yang satu ditaruh di bawah, alat yang lain ditaruh di atas. Oh ya, mungkin saya perlu ingatkan juga di sini, misalnya saudara merancang menara distilasi ya, menara distilasi itu kan biasanya di atas ada kondensor, di bawah ada reboiler ya. Nah, yang kadang lupa itu di kondensor itu biasanya ukurannya besar. Sehingga kalau digambar elevasi, kondensor itu tidak ditaruh di puncak menara, tapi ditaruh di bawah.
Nah, sehingga untuk membawa cairan yang akan dikembalikan ke menara atau yang direflux itu membutuhkan pompa, ya, membutuhkan pompa, dan kadang-kadang tergantung tinggi menaranya seberapa. Nah, bisa jadi itu juga akan berpengaruh signifikan pada pengadaan alatnya. Nah, jadi ini harus diperhitungkan ya elevasinya, kemudian bagaimana kelistrikannya, utilisasinya, atau diproses ekonomi lagi atau dievaluasi lagi. Nah, kemudian baru diambil keputusan mau lanjut atau tidak. Nah, kemudian untuk meng-create suatu prosesnya, nah, kita perlu mempertimbangkan di reaksi-reaksi kimia itu sering ada banyak alternatif atau beberapa alternatif. Nah, dalam hal ini untuk memilih rute itu kita juga perlu mengetahui sifat-sifat bahan itu. Biasanya untuk kalau misalnya katakanlah, oh ini rutenya pendek, tetapi kalau ternyata risiko penggunaan bahan itu tinggi, misalnya terlalu beracun gitu ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan sehingga pada saat awal mau memilih proses mana yang digunakan atau jalur mana yang digunakan, nah itu perlu ada data-data ini, ada MSDS. Ini MSDS terkait dengan, saya kira semua sudah tahu ya, MSDS raw material dan produk-produk maupun intermediate yang ada. Kemudian sifat-sifat termodinamikanya, misalnya panas pembentukannya, kemudian kelarutannya, kapasitas panasnya, kemudian ini VLE itu vapor liquid equilibrium ya, itu kesetimbangan terutama ini akan dikaitkan kalau nanti akan memerlukan proses pemisahan seperti apa, itu butuh data ini vapor liquid equilibrium. Kemudian harganya. Nah, saya kira ini yang perlu pada saat meng-create prosesnya itu perlu data-data ini, dan tentu saja reaksi kimia yang mungkin itu seperti apa. Nah, yang terkait dengan biaya operasi ini sangat tergantung pada pemilihan bahan baku, kemudian pemilihan jalur perubahan dari bahan baku untuk menjadi produk, kemudian ini menentukan ini keuntungan secara kasar itu seperti apa. Nah, sebagai contoh nanti saudara bisa, ini kebetulan waktunya tinggal 1 menit ya, bisa lihat contoh di Robin Smith example 51 ya. Robin Smith ini saya stop sekarang. Saya tulis belum ya. Ini saya tulis tetapi ruwet ya, saya ambilkan dari buku, tapi nanti biar saudara lanjutkan sendiri di mana ya. Kelihatan nggak Robin Smith saya? Terlihat, Bu. Ya, kelihatan ya, cuma kelihatan. Nah, nanti di buku ini ada contoh soal, di contoh soal 51. Nah, saya carikan. Biar nanti saudara example. Nah, ini contoh soal 51 ini ya, ada. Nah, ini ceritanya begini. Ada suatu perencanaan desain proses, tujuannya itu akan memproduksi vinil klorida. Dan di sini paling tidak ada beberapa reaksi yang sudah tersedia informasinya. Ini ada jalur 1, ini ya, dari asetilen dengan HCl menghasilkan vinil klorid. Kemudian jalur yang kedua ini etilen dengan klor menjadi diklometan, kemudian diklorometan dipanasi menjadi vinil klorid dan HCl. Kemudian di jalur 3 itu ada etilen ditambah oksigen ditambah HCl menghasilkan dikloroetan dan air
baru dikloroetan itu dipanasi untuk menghasilkan vinyl klorid dan HCl. Nah, ini diketahui informasi terkait dengan harganya ya. Harga dan berat molekulnya, ya, harga dan berat molekulnya. Kemudian ini yang tersedia harganya ini ada astilen, klorin, etilen, hidrogen klorid dan vinyl klorid itu sendiri. Nah, oksigen tadi kan ada ya di jalur berapa yang membutuhkan oksigen itu di dalam hal ini dianggap nggak ada nilainya, nggak ada harganya karena bisa diperoleh dari udara. Nah, saudara diminta untuk ini sudah ada pekerjaannya sih, nggak apa-apa. Saudara diminta untuk memilih jalur mana yang paling sesuai ya berdasarkan pada harga bahan baku, produk dan byproduct ya. Byproduct itu hasil samping yang mungkin timbul dari reaksi itu. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai potensi ekonomi ya di awal pada saat sebelum melakukan proses perancangan itu sebaiknya hal semacam ini diperhitungkan dulu ya, diperhitungkan dulu kalau ini paling depan kita diskusikan mulai contoh ini ya. Tapi kalau saat ini ada yang ingin ditanyakan silakan. Mudah-mudahan nanti saya bisa share ke Google Kelas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Biasanya yang banyak bertanya tuh Lulu atau Nanda. Enggak ada. Ya, kalau nggak ada, ya untuk kuliah ini kita akhiri. Oh ya, gimana Nanda? Pertanyaannya mungkin di pertemuan selanjutnya, Bu. Oh ya, nanti insya Allah segera saya share ya. Kalau bisa hari ini ya hari ini, tapi hari ini ternyata juga jadwalnya padat juga saya setelah ada. Ya, mudah-mudahan nanti saya sambil-sambil bisa saya share buku Robin Smith sama tayangan yang tadi ternyata tayangannya ada yang saya pindah ke atas tapi tetap di bawah masih ada juga. Nanti mudah-mudahan saya perbaiki dulu baru saya kirim ke Google Class. Tapi kalau Robin Smith mungkin bisa segera saya share ke Google Class ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri kuliah hari ini. Nanti ada pertemuan ya jam 9.20 ya, sebentar lagi ya. Tapi saya istirahat sebentar untuk tugas PIP ya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya ya.